Tidur karena ada keperluan lain, sebagian kita untuk terus menuntut ilmu sampai nanti waktu isya, dan nanti kita lanjutkan sholat isya secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ada nilai di sisi Allah dan diterima amal kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini akan kita sampaikan, masih meneruskan kitab Syakhsiyatul Muslim Kama Yasuwwal Islam fil Kitab was Sunnah, pribadi atau profil atau jati diri seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada 9 pilar untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, yang komplit. Karena ternyata untuk menjadi seorang muslim yang sempurna tidak hanya urusan antara dia seorang muslim dengan Allah, tapi masih ada unsur-unsur lain yang untuk menyempurnakannya. Kita ulang kembali. Yang pertama, al-muslim ma'a rabbihi. Yang pertama, bagaimana seorang muslim melakukan silah qawiyah, hubungan yang sangat kuat dengan Allah SWT, dengan rukun iman dan rukun Islam, sehingga keyakinan dan segala macam untuk ibadah bagian daripada silah qawiyah antara dirinya dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, al-muslim ma'a nafsihi, seorang muslim untuk mengurus diri sendiri, merawat diri sendiri. Bagaimana arahan-arahan dari Rasulullah, yang kemudian Rasul pun bersumber dari Al-Quran Karim, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, berkaitan dengan pemeluk Islam ini, sehingga memang pemeluk Islam ini sangat berbeda dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain, karena memang yang memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan adalah Allah dan Rasulullah SAW. 2. 3. Al-muslim ma'a walidayhi, seorang muslim dengan kedua orang tuanya. Seorang muslim tentunya berbeda cara memperlakukan kedua orang tua dibanding di luar muslim. Maka bagaimana Islam mengarahkan kepada umatnya agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang keempat adalah al-muslim ma'a zaujatihi, bagaimana seorang muslim bersama istri atau istri bersama suaminya masing-masing. Sehingga dalam awal bahwa seorang muslim itu sunnahnya tidak jomblo. Seorang muslim itu sunnahnya punya suami, punya istri. Bahkan Rasul menyampaikan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi. Apabila seorang hamba menikah, ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, hendaklah bertakwa kepada Allah dari sisa yang belum sempurna. Sehingga pernikahan ini menempati separuh dari urusan agama, termasuk karena di dalamnya ada kewajiban-kewajiban dalam mengurusi kedua orang tua, kemudian mempunyai kasih sayang kepada istri, istri harus mentaati kepada suami, suami istri harus mengurusi para putra-putranya. Ini bagian daripada urusan pernikahan. Maka seorang remaja, baik putra maupun putri yang sudah cukup umur, barangkali yang sebagian sampai cukup finansialnya, untuk segera melakukan sunnah Rasul yang ketika panjenengan melakukannya sudah mendapatkan separuh dari agama. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya para pemuda-pemudi, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaklah segera menikah, karena dengan menikah itu aghaddu lil basar, akan bisa
menundukkan pandangan. Tentunya dari sini bisa kita pahami seorang remaja putra maupun putri yang sudah menikah tentunya berbeda dengan remaja putra putri yang belum menikah dari sisi pandangan kepada lawan jenis, karena tiap hari sudah yang dipandang, tiap hari ada teman memandang, saling berpandang-pandangan, sehingga memandang suami, memandang istri itu bagian daripada ibadah. Bahkan mula'abatur rajul imra'atahu, sendaguru seorang suami dengan istri itu bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga suami istri ini mesti kita bangun dengan bangunan yang kokoh sehingga mewujudkan yang sering kita sebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Setelah ia berhubungan dengan suami istri, sehingga selagi yang sudah menikah kita doakan semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah untuk segera mendapatkan jodohnya, karena ini sunnah Rasul separuh daripada agama. Bahkan sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memiliki putra lahir putri yang sudah umur, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazzawijuhu wa lam takun wa illa takun fitnatun fil ardh. Hai para bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak putri sudah waktu untuk menikah, apabila telah datang kepada panjenengan seorang lelaki yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pemahaman agama yang baik, melamar anakmu, terimalah dan segera nikahkanlah. Kalau sudah datang seorang pelamar yang mempunyai kriteria, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kok tidak kamu terima dan tidak dinikahkan, nanti takut terjadi fitnah yang lebih besar. Ini tentang apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada bapak ibu yang telah memiliki anak putri. Walaupun mungkin sebagian mengatakan dia anak itu saya cilik dinikah, bukan cilik, itu sudah dewasa, sudah memenuhi persyaratan untuk menikah. Ini tentang urusan berbuat baik kepada suami atau istri. Tentunya setelah berbuat baik kepada suami atau istri, keluarga itu punya anak. Maka bagaimana al-muslim ma'a auladihi, seorang muslim dengan para putra-putrinya. Setidaknya ketika lahir mempunyai tugas untuk mengakikoinya. Kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa tuhlaqu rasuhu wa yusamma fi. Setiap anak yang lain itu terjadi dengan sampai anak itu diakikoi. Dengan cara bagaimana? Disembelihkan kambing. Apabila lahir laki-laki, kambingnya 2. Apabila lahir putri, kambingnya 1. Imam Tirmidzi menyampaikan ketika bisa tetap hari ke-7, ketika tidak bisa kelipatan 7, boleh ke-14, boleh hari ke-21. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh sampai dewasa. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan boleh mengakikoi diri sendiri sebagai bentuk sedekah kepada kedua orang tua. Karena mungkin orang tua saat itu belum mengakikoi kita ketika lahir pada hari ke-7, banyak faktor. Satu mungkin ya minimnya ilmu tentang akikah. Yang kedua mungkin saat itu belum punya rezeki sampai kita dewasa. Dan yang berikutnya mungkin tidak ada yang mengingatkan ketika anak itu sudah dewasa tentang kewajiban untuk mengakikoi putra putrinya. Kemudian yang kedua, wa'adibu, didiklah dengan pendidikan yang benar, yang sering dikatakan al-aqidatus sahihah, dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sahih, dengan akhlak yang mulia. Setelah itu baru khitan. Tentunya monggo antara khitan dengan pendidikan, karena pendidikan itu sebenarnya sejak lahir sampai meninggal. Sementara khitan memang sunnahnya ketika belum balik sudah dihitan. Sekedar sharing kali guyonan nih. Kalau khitan sudah kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, ini pernah terjadi
sesuatu yang tidak menyenangkan panitia. Kebetulan saat itu ada kasus mau di Hitan, anak wis gede, hutannya wis lebar, kayak dokter wedok coba, urip dhewe coba. Akhirnya mulai dari kasus saat itu kita tidak menggunakan dokter putri. Loh, ini bocah wis mudeng ternyata. Mung didemek kok malah urip. Akhirnya dokternya ganti dokter yang lain. Inilah yang menjadi yang menjadi perhatian rapat panitia Hitan dulu setahun yang lalu ketika Porsitama mengadakan di Masjid An-Nahl pernah disinggung. Kita untuk sementara tidak menggunakan dokter putri karena dulu pernah ada kasus begini dan itu real, bukan kisah yang dibuat-buat. Ini pertama yang kaitannya dengan yang sudah terlalu besar. Yang pertama yang di Hitan sudah terlalu besar, yang kedua dokternya putri, walaupun memang spesial dokter bedah. Ini tentang Hitan. Setelah itu orang tua masih punya kewajiban untuk menikahkan anaknya. Wa angkihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Wa angkihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum, dan orang-orang soleh dari hamba sahayamu. Ada beberapa pemahaman, barangkali dari Bapak Ibu punya, kalau dulu mungkin hamba sahaya, mungkin hari ini punya beberapa pembantu yang laki-laki perempuan. Ternyata siapa yang harus dinikahkan terlebih dahulu? Dicari pembantu-pembantu, saat itu namanya hamba sahaya, yang soleh dan solihah didahulukan. Ini penting untuk urusan pernikahan, masih menjadi kewajiban orang tua. Mengingat sebagian kita ada yang mengatakan kerja turung, duit turung pengen nikah, ambok pakani apa bojomu. Yang punya kewajiban menikahkan itu orang tuanya, bukan anak. Anak itu sifatnya sunnah, orang tua kewajibannya wajib. Orang tua menjadi wajib. Wa angkih, fi'ilnya fi'il amr, wal aslu fil amri lil wujub. Pada kaidah fikih mengatakan pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Maka orang tua menikahkan anak ketika tidak ada halangan itu hukumnya wajib. Sementara an-nikahu sunnati, nikah bagi dua orang yaitu laki-laki dan perempuan itu hukumnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para nabi pun juga menikah. Ini tentang bagaimana seorang muslim kepada para putra putrinya. Kemudian al-muslim ma'ajironihi, bagaimana seorang muslim dalam bertetangga. Ada kaidah-kaidah yang dipegang bagaimana seorang muslim bertetangga. Dan yang berikutnya terakhir masih dua, al-muslim ma'azqaihi, seorang muslim ketika dia berkawan dan ketika seorang muslim hidup di tengah-tengah masyarakat. Dari sekian hal yang akan kita bahas, mungkin yang nomor 2 yaitu bagaimana al-muslim ma'a nafsihi, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah kepada pribadi-pribadi muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW ketika ada sahabat-sahabat beliau yang mau bepergian, maka sahabat-sahabat beliau itu izin kepada Nabi. Ketika izin kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatun finnas. Rasulullah menyampaikan, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kamu akan datang ke tempat teman-temanmu, sahabat karibmu. Barangkali kalau mau pergi ke tempat sahabat karib. Tapi kalau saudara ingin kita terjemahkan, kamu akan datang ke tengah-tengah keluargamu, tengah-tengah saudaramu. Maka anjuran Nabi, fa aslihu rihalakum, sebelum kamu bepergian,
Maka yang pertama, perbaikilah kendaraanmu. Inilah persiapan itu penting. Sehingga yang dimaksud perbaiki kendaraanmu saat itu termasuk kudanya diberi makan terlebih dahulu. Kemudian kasih pelana dibersihkan terlebih dahulu. Maka hari ini kalau itu kita kiaskan, kita analogikan, mungkin cek dulu bensinnya, pertaletnya, cek dulu olinya, cek dulu air radiatornya, bersihkan dulu, pompa dulu bannya. Ketika sudah safety semuanya, sudah siap semuanya, sudah safety, baru kamu melakukan perjalanan. Maka Rasul pun mengatakan dalam kesempatan yang lain, min sa'adatil mari arba, bagian daripada kebahagiaan seseorang itu ada 4 faktor. Yang pertama, al-mar'atu sholihatu, seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sholihah. Tentunya ini bahagia yang pertama. Yang kedua, al-markabus sari, setelah punya bojo. Yang kedua, punya kendaraan yang nyaman, yang cepat, tidak pernah rewel. Nah, tidak pernah rewel itu karena sering diperbaiki bahan bakarnya, olinya, air radiatornya, kipasnya, mesinnya, segala sesuatu berkaitan dengan kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah pertama al-mar'atu sholihatun, yang kedua al-markabus sari, kemudian yang ketiga adalah al-maskanul wasi, punya suami, punya istri. Yang kedua sudah punya kendaraan. Yang ketiga punya tempat tinggal yang luas. Dan yang terakhir ar-rizqu fi baladihi, punya pekerjaan yang tidak jauh dari negerinya, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika seseorang sudah terpenuhi 4 ini, sudah bahagia itu. Punya bojo, duwe kendaraan, duwe rumah, tur pekerjaannya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bahagia itu. Maka ternyata kaitannya dengan engkau mau pergi, perbaikilah kendaraanmu. Wa ahsinu libasakum, perbaikilah pakaianmu. Maka mempersiapkan pakaian ketika mau pergi itu penting. Misalnya Bapak Ibu mau tindakan, mau pakai sepatu enggak, siapkan dulu. Mau pakai celana panjang atau tidak, mau pakai dasi atau tidak, pakai jas atau pakai hem saja, mau pakai topi atau pakai kopiah. Ini penting. Mau pakai jam tangan atau tidak. Ketika sudah disiapkan, Rasul mengatakan hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sehingga ketika kamu sudah berada di tengah-tengah keluargamu, ketika engkau sudah berada di tengah-tengah temanmu, Anda tampak keren, Anda tampak indah. Orang di sini-sini keluargamu, orang di sini-sini bojomu. Ya. Karena kendaraannya safety, bagus, bersih, lancar, pakaiannya juga bersih. Oh, itu tampak indah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ketika kita bertamu ke tempat teman-teman kita. Maka sungguh Allah tidak menyukai sesuatu yang al-fahsya watafahas. Tidak suka sesuatu yang sifatnya jorok, keji, tidak suka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ini tentang merawat pribadi ketika mau bepergian. Bahkan suatu saat Rasulullah ketika ada tamu, ada sahabat-sahabat mau bertamu ke rumah Rasulullah, mereka menunggu di luar pintu. Ternyata ketika Rasulullah hendak menemui tamu, Rasul itu mengaca, tapi kacanya dengan air. Ternyata zaman Rasul itu ada yang mengaca, ngacanya pakai air. Rasul sisiran jenggotnya disisiri, yang kedua rambutnya itu juga disisir. Maka sampai Rasul mengatakan mangkana lau sa'run, barang siapa yang memiliki rambut
fal yukrimhu, hendaklah memuliakannya. Wa ikramu sa'ri minadz-dzauqil islami yakunu bitandifihi wa tamsyitihi. Cara memuliakan rambut dalam konsep Islam adalah dengan dibersihkannya. Sehingga ketika mandi panjenengan kula memakai sampo, itu ternyata bagian daripada sunnah Rasul, karena dalam rangka membersihkan rambut kita. Wa tamsyitihi, kemudian yang kedua disisir. Rambutnya disampo nirsi, yang kedua disisir, kemudian dikasih minyak. Wa tahsini syaklihi, kemudian dibuat agak bagus. Karena zaman Rasul itu banyak memang rambutnya panjang. Setelah ngilu dengan air, disisiri jenggotnya, disisiri rambutnya, kemudian Rasul baru keluar menemui tamunya, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dan siapa saja yang hari ini mendapatkan tamu, bahkan sekedar tamu itu ojek, Grab mungkin, tolong keluar sudah pakai baju, ora metu tanpa kerudung, aduh, metu nganggo kandok cetak tok. Ini jadi sesuatu yang tidak bagus. Maka Rasul itu mau keluar rumah menemui tamu-tamunya saja, Rasul itu sudah dandan dulu. Rasul sudah dandan dulu, tidak sembarangan untuk menemui tamu. Bahkan rambutnya disisir dan sebagainya. Ini bagian daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, agar umat Nabi Muhammad itu sehat min haitsu jismihi, dari sisi badannya, maka Rasulullah SAW menganjurkan beberapa hal. Kita akan belajar tentang hadis Nabi olahraga. Kebetulan tadi saya ke Janti untuk olahraga renang. Ini coba akan kita bahas tentang manfaat renang. Kaitannya dengan olahraga renang ini, beberapa hadis yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, an Abi Rafi' qala qultu ya Rasulullah lil waladi alaina haqqun ka haqqina alaihim. Naam, haqqul walad alal walid ayu allimahul kidabah was-sibahah war-rimayah. Ada sahabat Nabi namanya Rafi' tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak itu punya hak dari kedua orang tuanya sebagaimana kita punya hak dari anak-anak kita. Betul, kata Rasulullah. Betul. Naam. Kemudian Rasul mengatakan, setelah mengatakan naam itu Rasul menerangkan haqqul walad alal walid, hak anak dari kedua orang tuanya adalah orang tua itu ayu allimahul kitabah, orang tua punya kewajiban untuk mengajari menulis. Jadi panjenengan mengajari nulis a, ba, ta, sa. Ba itu perahu, ngisore kayak andeng-andeng. Itu kewajiban Bapak Ibu. A, B, C, D. Jenengan latih 1, 2, 3, 4, wahid, itnain, salasa, arba, wahid, itnain, 1, 2, 3, 4, i, on, san, se, u, liu, ji, pa, jiu, se. Itu ternyata kewajiban orang tua. Nah, ketika orang tua tidak mampu, baru mengirimkannya ke sekolah-sekolah. Awalnya kewajiban orang tua. Yang pertama, orang tua mempunyai kewajiban mengajari menulis. Tentunya kalau kita yang menulis sekaligus berhitung. Yang kedua sibaha. Orang tua itu ternyata punya kewajiban mengajari anaknya renang. Nah, bapak ira iso, ibu ira iso, bapak ibu malah jaluk ajar dengan anak-anak. Ya setidaknya ketika tidak bisa mengirimkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang di situ diajari renang. Yang ketiga rimayah,
yaitu memanah atau ya intinya kaitannya dengan melempar. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab mengatakan alimu auladakumus sibahah warrimaya warukubal khail. Ajarilah anak-anakmu, satu berenang, kedua memanah, ketiga menunggang kuda. 3. Rasul mengatakan kullu syai'in laisa fi dzikrullah fawalahun walabun ila arba. Segala sesuatu yang segala macam bentuk aktivitas yang di dalam aktivitas itu tidak ada zikir kepada Allah, maka masuk kategori aktivitas yang sia-sia, yang senda gurau, tidak berguna, kecuali 4 macam. Jadi Rasul memberikan istisna kecuali 4 macam. 4 macam ini artinya tidak masuk kategori sia-sia, tidak masuk kategori gurau. Apa 4 macam itu? Mula'abatur rajulu imra'atahu. Wah, ini tadi 6 nih. Lagi ini apa? Nah, karena ternyata seorang suami bersenda gurau dengan istrinya itu ibadah. Tidak main-main, artinya tidak sia-sia. Seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya, istri bercumbu rayu dengan suami itu ibadah itu. Guyonan suami istri itu ibadah ternyata. Yang kedua, ta'dibur rajul farasahu. Seseorang yang mengajari kudanya. Ternyata kuda yang digunakan untuk angkut-angkut itu berbeda dengan kuda yang digunakan untuk tunggangan. Maka harus dilatih. Ini kuda untuk tunggangan, ini kuda untuk angkut-angkut. Tetapi kadang-kadang yang melatih kuda nggak bisa, justru kita yang latihan naik kuda. Maka melatih kuda atau kita latihan berkuda itu sama-sama keduanya adalah ibadah sunnah dari sisi olahraga. Yang ketiganya wa masyuhu bainal ghordaini. Ketika rimaya memanah, ternyata misalnya nyuwun ngapunten saya di sini, saya panah dengan target tertentu. Ketika anak panah sudah melayang dari tempat saya memanah, untuk mengambil anak panah, jalan antara tempat memanah dengan target itu ibadah, bukan sia-sia, bukan senda gurau, tapi sunnah Rasul. Misalnya kita persiapan 10 anak panah. Dari 10 anak panah sudah kita panahkan semuanya. Maka kemudian kita mengambil kembali untuk anak panah tersebut untuk melatih yang memanah yang ke-11, ke-12, ke-13. Itu bagian daripada olahraga yang disunahkan Rasul. Dan yang terakhir, ta'limur rajul sibaha, seseorang yang mengajari renang. Mengajari renang adalah olahraga, yang diajari juga olahraga. Ketika sudah bisa, berenang adalah olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan bantuan Android, Google, tadi saya browsing dalam internet dari altibbi.com. Saya membaca dari altibbi.com ada beberapa manfaat dari olahraga renang. Yang pertama, istihdamul jismi bi akmalihi wa tahriku kafatil adlat. Ternyata olahraga renang itu berbeda dengan olahraga yang lain karena seluruh anggota badan kita itu bergerak. Dengan catatan renangnya benar loh ya. Misalnya kita menggunakan gaya bebas. Gaya bebas itu mesti tangan kanan, tangan kiri, kemudian ini leher kita juga kita gerakkan. Ternyata yang gerak tidak hanya kepala,
Tapi tangan kanan, tangan kiri, dada, dan kedua kaki. Kedua kaki pun juga tidak hanya kedua kaki, ternyata di pinggang pun juga bergerak. Maka olahraga renang itu ternyata olahraga yang menggunakan seluruh anggota badan, dan seluruh anggota badan itu bisa bergerak. Gak ada olahraga yang bergerak tertentu. Nah, ini tentang olahraga renang, bisa semuanya bergerak. Yang kedua, dalam altibbi.com, taqwiyatul adlat wa ziyadatu marunatul jismi. Ternyata olahraga renang itu menambah bagusnya pernapasan, dengan catatan renangnya benar. Gunakan saya contoh lagi. Ketika ke atas, mengambilnya dengan mulut. Kita ke bawah, membuangnya dengan hidung, sehingga terjadi sirkulasi udara dari bawah naik ke hidung. Itu nanti lendir-lendir itu akan terbawa dengan aliran nafas, sehingga tidak sedikit bagi yang awal-awal renang itu banyak mengeluarkan lendir. Napa meneh sing ra iso renang ngombe mesti muntah. Ketika muntah mesti karo lenggiri. Ya, ini ternyata begitu. Dengan catatan pernapasannya betul. Jangan ngambilnya pakai mulut, buangnya juga pakai mulut, itu keliru. Ngambilnya pakai mulut, buangnya pakai hidung. Terjadi sirkulasi yang bagus terus. Bahkan selagi mungkin pernah kami sampaikan, ini pengulangan saja kalau pernah. Sekitar tahun 87-88, saat itu di pesantren-pesantren sedang ramai digalakkan tentang gurah untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di hidung, di tenggorokan. Di Ibadur Rahman dibuka bagi teman-teman tahfidzul Quran yang ingin gurah. Di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran dibuka teman-teman yang ingin bergurah. Di Masjid Agung Delanggu juga dibuka untuk gurah. Sehingga setidaknya kami di 3 masjid tersebut, termasuk di Solo Baru, itu dulu dilaksanakan pernah gurah setidaknya 5 kali. Nah, alat gurah itu madu dicampur dengan jeruk nipis, dimix, dicampur, setelah itu dimasukkan ke dalam hidung. Setelah dimasukkan di dalam hidung, kita agak pusing begitu, tengkurap. Habis tengkurap muntah. Ternyata muntahan itu ketika kita letakkan dalam gelas bisa sampai 2 gelas utuh. Ada catatan bagi bapak ibu yang belum pernah gurah, pengen gurah. Tolong ketika lendir keluar, jangan dipijat kemudian diambil. Ketika nanti lendir itu sampai terputus, nanti yang di dalam tidak mau keluar. Nanti antum ditanggung pilek 3 bulan. Maka ketika pas lendir yang kenyal itu keluar, lebih kenyal daripada umbel biasa nih, niku metu. Jadi nggih risih banget nih Bang. Biarkan saja gini sampai 1,5 jam. 1,5 jam lendir yang kenyal itu keluar terus. Itu biarkan saja, jangan dipegang. Kalau dipegang sampai putus, nanti yang di dalam hidung tidak mau keluar. Nah, biarkan sampai nanti keluar, mungkin sampai 1,5 jam. Kalau di taker itu sampai 2 atau 3 gelas. Betul. Itu nanti insya Allah 3 sampai 1 tahun tidak akan pilek karena lendir-lendir sudah hilang. Sehingga teman-teman yang di pondok-pondok tahfidzul Quran suaranya bersih-bersih karena dari sisi lendir sudah diambil dengan cara gurah. Nah, keterangan dari Ustaz Syihabuddin, kemudian saya ternyata Ustaz Syihab juga ngambil dari beberapa referen. Itu ternyata memang udara paling bersih adalah udara yang berada di atas permukaan air, kurang lebih 15 cm. Udara di atas air itu udara paling bersih. Karena apabila ada barang-barang kotor yang berat itu turun, artinya jatuh ke air, yang ringan itu naik ikut angin. Sehingga udara berada di atas permukaan air kurang lebih sekitar 15 cm, udara paling bersih. Sementara ketika kita renang dengan menghirup udara dengan mulutnya, dibuang di bawah dengan hidungnya,
itu kita sedang menghirup udara bersih, sebersih oksigen. Ketika bapak-bapak ibu-ibu ada sebagian yang kena corona kemarin, begitu. Nah, monggo suatu saat Pak Fahmi memprogramkan renang. Wah, ini apa ini? Kemudian yang berikutnya, jadi paru-paru itu lebih bersih. Yang tiga, al-musahamatu fi inqasil wazni. Yang nomor tiga, ternyata dengan renang itu dapat memberikan dapat menurunkan berat badan karena terjadi pembakaran lemak. Nah, berat badan karena terjadi pembakaran lemak sehingga berat badan itu berkurang. Bukan karena mengurangi makan minum, memang karena terjadi pembakaran lemak sehingga berat badan ini berkurang. Monggo sing nanti obesitas bisa ditangani dengan berenang. Yang nomor 4, tahsinu sihhatil qalbi wa taqwiyatihi. Yang nomor 4, ternyata dengan renang itu akan membantu menyehatkan jantung. Membantu menyehatkan jantung dan menguatkan ritme pernapasan yang bagus. Ketika jantung bagus, paru-paru bagus, pasti olahraganya nggak ngus-ngusan. Begitu. Itu begitu. Ini tentang kesehatan jantung. Sementara jantung itu juga harganya mahal. Kalau nanti sampai jantung itu berhenti, artinya mati loh orang. Monggo, agar jantung kita tetap sehat, kita mengandalkan olahraga renang. Nomor berikutnya 5, al-musa'adatu fi khafali ma'dali dhabtid dam ladal musobin birtifaidam. Jadi dengan renang dapat membantu menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Bagi para bapak ibu yang menderita hipertensi, tensinya dur banget nih, jadi mungkin atasnya sampai 200 lebih, ngisorannya di atas 150 lebih, monggo itu diturunkan dengan berenang. Hipertensi, ben ora nesangsu. Orang berhipertensi itu nesangsu, darahnya tinggi dan sebagainya. Ternyata dengan renang bisa menurunkan tekanan darah bagi para penderita hipertensi. Nomor 6, tahsinul qudrah al-isti'abiyah lira'ah wa ziyadatun tadaffuqi oksigen. Namanya memang adalah bahasa Arab juga oksigen. Memperbaiki kerja paru-paru dan meningkatkan penyerapan oksigen. Jadi membantu kerja paru-paru dan meningkatkan penyerapan oksigen. Ketika paru-parunya bagus, maka penyerapan oksigen juga semakin bagus. Maka mengapa seseorang itu disarankan untuk banyak minum air putih? Karena air putih kan ketika kita ada materi elektrolisa air, ini kan mengandung H2O, gitu kan? H2O, ada hidrogennya, ada oksigennya. Maka ketika elektrolisa air itu akan kita pisahkan yang oksigen saja. Maka dengan oksigen kita akan lebih sehat. Kita oksigennya bersih dari udara-udara yang kotor, paru-parunya bersih, jantungnya juga kerjanya bagus. 7, tahsinu tadaffuqid dam ilal mukh. Wah, nomor 7 itu hebat itu anak yang masih kuliah, masih SMA, masih SMP. Ternyata renang itu tahsini tadaffuqid dam, membantu memperlancar aliran darah ilal mukh, ke otak. Jadi renang itu memperlancar aliran darah menuju otak, sehingga otak itu akan lebih cerdas karena aliran darahnya bagus. Ketika nanti aliran darah tidak bagus, apalagi sampai ke otak, terjadi pemutusan, itu namanya terjadi stroke. Nah, untuk menghindari stroke, maka diantaranya
dengan olahraga renang. Bahkan yang pernah kena stroke atau ada ciri-ciri mau kena stroke, serangan stroke, maka dengan olahraga renang akan bisa terbantukan untuk penyembuhan penyakit stroke. Yang kedua, ketika aliran darah ke otak itu sudah lancar, maka sangat mungkin ziyadatul idrak al-ma'rafiyah, yaitu menambah kecerdasan otak. Jadi kognitif kita, jadi kalau kita belajar itu ada istilah kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif itu ketika kita sekolah yang kita jejel adalah otaknya. Tapi bagaimana otak itu agar bisa apa yang dia pikirkan bisa dilaksanakan? Maka diturunkan jadi afektif, punya niatan untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya, untuk praktek. Maka sekolah-sekolah yang bagus itu tidak hanya bagaimana anak itu cerdas, tapi punya laboratorium untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. Kalau sekolah bahasa sebaiknya punya lab bahasa. Kalau tambah sedikit, kalau yang ingin belajar tajwid, dulu di Libya ketika kita baca alif, ba, ta, sa, jim, itu kalau keliru itu nanti ada beberapa lampu, ada lampu hijau, lampu biru, lampu merah. Kalau lampu merah itu pengucapannya salah total. Dulu ada sih. Jadi kita menyuarakan sesuatu lafaz, maka lampu akan nyala. Yang nyala lampu apa? Itu menunjukkan benar dan setengah benar atau salahnya total bacaan kita. Jadi yang ngoreksi itu lampu. Itu dulu tahun 87 saya pernah ke Libya untuk praktek menggunakan mesin. Bagaimana kita menyuarakan huruf hijaiyah dengan dideteksi oleh mesin, kita salahnya berapa? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahfifit tawatur wal qalaq, yaitu me time. Ini anak-anak remaja mungkin lebih banyak me time. Ketika kita sedang galau, susah, bingung, depresi, itu perlu hiburan. Maka hiburan paling nyaman dah renang. Renang keadaan oke, anyep-anyep bariku mangan nak tenang. Monggo. Niki luar biasa. Saya saking pengen mendalami tentang ilmu renang sampai altipik.com saya download. Ada 8 manfaat dari renang. Semoga ke depan tak secara pribadi atau keluarga-keluarga atau berkelompok-kelompok, monggo olahraga renang itu kita budayakan, karena tidak hanya melaksanakan urusan kesehatan saja, tapi sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang kami sampaikan. Semoga minimal dapat menambah wawasan kita. Lebih daripada itu mungkin bisa kita melaksanakannya. Dengan berenang kita akan jadi sehat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.